Kalau Syiah yang tidak mengkafirkan para sahabat, mereka bukan Syiah. Perhatikan teman-teman. Oh, dia bikin definisi sendiri. Karena dia malu ya. Dari dulu kan dia mengeneral. Syiah itu gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share, serius tapi santai. Yang menyatakan Sufi jembatannya Syiah. لكن الوهابية لا عندهم صوفية، ولذلك إذا تريد أنك تنظف منطقة من الوهابية فقوي الصوفية. الاتجاه الصوفي عدو طبيعي للوهابية، ونحن في هذا نتعاون معهم. Ada videonya, bukan omong kosong ini. Dan ketika dipaparkan datanya, mereka mengelak teman-teman. Ya Hashim. Kenapa orang Syiah itu tadi berkata seperti itu? Jika kalian ingin menghilangkan orang-orang Wahabi, ini kan pesan kepada orang Syiah nih. Jika kalian ingin menghilangkan orang-orang Wahabi dari kota kalian, maka kalian harus mendekati orang-orang Sufi. Kenapa? Karena orang Sufi ini sebenarnya musuh bagi Wahabi. Sebenarnya bukan musuh bagi Wahabi. Wahabi yang memusuhi orang Sufi. Harusnya kan begitu. Orang Syiah ini tahu karena Wahabi itu sangat memusuhi orang Sufi. Kan gini, orang tasawuf. Kan ini konteksnya begini nih ya. Ini salah paham ini Replas ini. Karena orang Syiah ini tahu bahwasanya Wahabi ini sangat memusuhi orang-orang Sufi, ya. Jadi orang Syiah ini harusnya saling menolong, saling membantu kepada orang Sufi. Jangan dimusuhi orang Sufi ini. Begitu. Walaupun berbeda itu, walaupun berbeda, jangan dimusuhi orang-orang Sufi. Karena apa? Karena kalau kita memusuhi orang Sufi, kita nggak dapat ini kawan nih nanti. Soalnya kalau kita berkawan dengan Sufi, kita diuntungkan. Kenapa? Karena Wahabi sangat memusuhi Sufi. Begitu loh maksudnya. Seperti itu teman-teman. Faktanya memang Wahabi ini sangat memusuhi Sufi. Walaupun imam mereka sendiri Ibnu Taimiyah itu seorang Sufi. Nih ya, Syiah di Jum'ah. Ibnu Taimiyah kana Sufiyan. Wa dufina fi madafinis Sufiyah. Wa tilmidhuhu Ibnul Qayyim kataba kitabahu. Ya. Ini di deskripsinya. Ibnu Taimiyah kana Sufiyan wa dufina fi madafinis Sufiyah. Yang berbeda. Jadi sebenarnya Ahlussunnah ini sangat dekat dengan kelompok Syiah itu harusnya ya. Harusnya. Malah kemudian tengkar-tengkar seperti hari ini. Tapi Ya tengkar-tengkar teman-teman. Enggak hanya beberapa kok yang tengkar, hanya beberapa. kira-kira gimana Buya Mursal? Anak Nabi, cucu Nabi dibunuh. Jadi dia orangnya jahat gitu. Ya. Jadi wajar nggak kalau dibawa ke bab teologis? Jadi menggiring isu ini, fakta sejarah ini ke bab teologis, itu suatu hal yang tidak bisa dihindari. Jadi baik Ahlussunnah ataupun kelompok yang kemudian meratapi kematian Sayyidina Husain yang kemudian disebut kelompok Rafidhah dan Syiah itu, kedua kelompok ini sama-sama mengutuk pembunuh Sayyidina Husain. Bedanya Ahlussunnah tidak meratapinya dan tidak merayakan atau memperingati kematiannya dengan berlebihan. Jadi sebenarnya Ahlussunnah ini sangat dekat dengan kelompok Syiah. Harus sangat teman-teman, karena memang punya banyak kemiripan. Ada kita melihat Sedih. tinggal mereka tinggalkan satu bab aja, tinggalkan bab Rafat dan Nasab. Jangan hujat Ahlul Bait, dan dari kalangan Syiah jangan hujat para sahabat buat Nabi, istri Nabi. Gak bisa. Syiah itu berdiri ya karena menghujat. Oke. Sini Buya Rozi Hasim mengatakan kemiripan Syiah dengan Sunni Ahlussunnah wal Jamaah ini sama-sama bersedih atas meninggalnya Sayyidina Hasan Husain terus ya. Hanya saja Ahlussunnah wal Jamaah tidak meratap secara berlebihan, kalau Syiah benar-benar meratap berlebihan. Nah, sekarang untuk Wahabi, saya tanya nih, apakah kalian bersedih atau senang atau biasa saja menanggapi fenomena sejarah ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain meninggal dengan cara seperti itu? Saya bertanya pada kalian, ya, apa kalian tidak simpati, tidak bersedih, atau biasa saja, atau bersedih? Nah, ini kan tidak pernah mereka pun menanggapi, bos. Ya. Iya. Kalau mereka benar-benar Islam, mencintai Nabi, mencintai Ahlul Bait, mereka pasti akan membenci pelaku-pelaku yang menyebabkan meninggalnya Sayyidina Hasan dan Husain. Dan mereka pasti bersedih atas meninggalnya cucu Nabi ini. Nah, sekarang saya tanya, apakah kalian bersedih
jawab di dalam hati kalian, Wahabi-Wahabi. Jika kalian tidak bersedih, ada yang salah di hati kalian itu. Ada yang salah pada ajaran kalian. Ya bos ya? Iya. Gitu loh. Karena apa? Karena Syiah itu terlalu ke kanan, Wahabi terlalu ke kiri. Kami Ahlussunnah wal Jamaah di tengah. Gitu loh. Normal. Nah, kalian jawab dalam hati sendiri, dalam hati kalian sendiri. Ketika kalian menyaksikan cerita itu, mendengar atau membaca cerita itu, kalian bersedih apa tidak? Kalau bersedih, nah kalian akan dituduh Syiah nanti oleh Wahabi-Wahabi itu. Seperti itu loh teman-teman ya. Oke. Nah, makanya Imam Syafi'i pun dituduh Rafidhah dulu oleh Wahabi-Wahabi ini, ya. Karena mencintai Ahlul Bait, ya. Ahlul Bait loh ya. Ingat, saya perinci lagi nanti. Syairnya adalah in kana Rafidhon hubbu ali Muhammadin falyashhadis saqalan inni Rafidi. Jika seumpama hanya karena mencintai keluarga Nabi itu saya dituduh Rafidhah, maka saksikanlah wahai manusia dan jin, saya seorang Rafidhah. Jika Rafidhah itu hanya disebabkan karena itu mencintai Ahlul Bait, kayak gitu. Ahlul Bait loh ya. Karena kan ini dibagi macam-macam nih, ada Ahlul Bait, kemudian ada dzurriyyah, ada itrati, ada kurba. Ini macam-macam ini istilahnya. Ini yang dimaksud Ahlul Bait adalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Sayyidina Fatimah. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Sayyidatuna Fatimah. Itu Ahlul Bait. Mengenai perkataan kami yang tadi, apakah kalian bersedih apa tidak atas meninggalnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dengan cara yang seperti itu? Jika tidak bersedih kalian, berarti nasibi. Kalian itu bukan Syi'i tapi nasibi. Kalian bukan Sunni tapi nasibi. Kalian bukan Aswaja, kalian bukan Ahlussunnah wal Jamaah tapi nasibi. Siapa nasibi itu? Nasibi adalah orang-orang yang tidak menyukai Ahli Bait. Ya, orang-orang yang tidak mencintai keluarga Nabi. Itu mereka nasibi. Bahkan Ibnu Taimiyah itu termasuk nasibi menurut sebagian orang-orang di zamannya. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah juga membuat syair yang mirip-mirip Imam Syafi'i. Itu bos, syairnya bunyinya in kana nasban hubbu suhubi Muhammadin falyashhadis saqalain anni nasibi. Itu bos. Jika seorang nasibi itu disebabkan karena saya mencintai para sahabat, di sini Ibnu Taimiyah tidak mengatakan mencintai Ahli Bait loh ya. Sahabat. Jika nasibi yang dikatakan nasibi itu hanya karena saya mencintai sahabat Nabi Muhammad, maka saksikanlah wahai jin dan manusia, saya seorang nasibi. Tuh ya, di situ. Itu Ibnu Taimiyah. Nah, kalian yang nggak ngerti apa-apa tentang Wahabi, hanya ikut-ikutan karena jargon qala Allah qala Rasul, silahkan di cross check lagi hati kalian itu. Gitu loh ya. Ini tidak ada kaitannya dengan habaib dan non habaib, tidak ada. Saya hanya membahas Ahlul Bait di sini ya. Oke, kita lanjut. Sallallahu alaihi wasallam suruh minta kepada para wali kutub yang sekarang ini masih ada, yang katanya Umar bin Hafiz sering melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cara yaqadha, diem terus melihat begini. Guru sekumpul juga sedemikian rupa. Nabi Muhammad SAW bangkit dari kubur, cium lututnya teman-teman. Apa ini bukan kesontoloyuan? SAW harusnya bisa menyampaikan mana yang benar antara Sunni dan Syiah. Ketika ada pernyataan seperti itu, pasti orang Syiah akan berbondong-bondong masuk Sunni. Orang Sunni masih gak nambah-nambah ilmunya Replas ini. Nah, masih iya. di situ-situ aja. Betul, Bos. Terus kumpul sudah kami klarifikasi, bos ya. Kemudian Habib Umar tidak pernah ngomong bahwasanya Habib Umar melihat Nabi. Melihat Nabi nggak Kalau pernah, melihat Bos. Nabi, tentunya Habib Umar akan hormat begini, tidak dilihatin kayak gini Nabi. Mana ada umat Nabi Muhammad melihat Nabi begini. Kalau Nabi Muhammad hadir, suruh tanya mana yang benar, mana yang salah. Rasulullah bersabda, aku memohon 3 perkara kepada Allah. Maka Allah memberiku 2 perkara dan menolak 1 perkara. Aku memohon agar dia tidak membinasakan umatku dengan kekurangan pangan dan menyeluruh. Maka Allah mengabulkan. Tidak membinasakan mereka dengan tenggelam. Maka Allah mengabulkan. Dan tidak menimpakan permusuhan di antara mereka. Maksudnya di antara umat muslimin. Maka Allah menolak. Loh, Gitu loh. berarti sudah Sudah takdir. ditetapkan
silahkan, nas itu sudah. Ngapain Rasulullah datang untuk mengubah nas? Oh, masa Nabi hadir lagi ke dunia mau mengubah nas yang masih belum waktunya, kan begitu. Kalau waktunya bersatu ada nanti zaman Imam Mahdi, Nabi Isa itu ada bersatu memang, kan begitu nasnya. Kalau bersatu sekarang kiamat, gimana sih? Nah, iya. Sunni mengaku bertemu Nabi, mereka yang benar. Yang Syiah mengaku ketemu Nabi, mereka yang benar. Ahlul Bait. Yang Wahabi Pak Khalid Basalamah juga mimpi bertemu Nabi. Pak Khalid yang benar. Coba ditanyakan. Coba tanyakan. Coba tanyakan. Kenapa ini? Mana yang benar? Kenapa Pak Khalid nggak tanya Pak Khalid itu? Oke. Kalau Syiah yang tidak mengkafirkan para sahabat, mereka bukan Syiah. Perhatikan teman-teman. Oh, dia bikin definisi sendiri. Oh. Karena dia malu ya. Dari dulu kan dia mengeneral. Syiah itu gini-gini, semuanya mengkafir sahabat gini. Kemudian dia bikin definisi baru. Yang tidak membenci sahabat, tidak mengkafirkan sahabat bukan Syiah. Oh, dia. Cara dia menutupi kebodohannya kayak gini teman-teman, ngelesnya itu loh ya, biar dia tidak dikatakan bodoh, padahal ya masih sama-sama aja, nggak berkembang. Dia kayaknya mulai belajar Syiah, sudah tahu, kemudian kecelik politik, kayak gitu teman-teman ya. Dan lain sebagainya, dia bukan Syiah, tetapi mereka dijuluki Syiah karena mereka memiliki prinsip dalam hati mereka, yaitu taqiyah, berpura-pura menjadi Sunni. Oh, yang nggak membenci sahabat itu taqiyah. Taqiyah. Berarti Syiah yang tidak memuji sahabat. Enak kalau gitu bikin definisi semaunya sendiri bos ya. Saya juga bisa ini ya bos ya. Kalau kayak gitu-gitu, tapi yang moderat itu semuanya taqiyah. Taqiyah. Aslinya Khawarij sudah gitu. Aslinya RII itu sudah. Hasilnya ya telur itu sudah. Aslinya telur is itu aslinya mereka semua. Ya kan? Cukuplah data-data yang saya paparkan tadi dan beberapa video saya yang sebelumnya. Kalau kalian tonton secara maraton, kalian kan mendapatkan informasi yang bisa menjadi modal. Jika menonton maraton video Harry Pras, kalian akan tetap bodoh seperti Harry Pras, tidak berkembang ilmunya, wawasannya sempit. Dia itu ibaratnya kata dalam tempurung, tapi merasa singa penguasa hutan, kayak gitu. Iya betul bos. Yang ditampilkan video-video lama tadi. Ya makin mundur. Wong video yang lama itu kebodohannya. Malah suruh nonton video lamanya, makin mundur. Ini aja semakin pinter masih gitu. Islam tidak seperti Udin yang katanya hobi baca, bisa baca banyak kitab berbahasa Arab, tapi dia sampai tidak tahu kalau orang-orang Syiah mengkafirkan si Udin, mengkafirkan kita semua. Kok sampai tidak tahu dia? Sampai mana dia baca kitab? Silahkan kalian pikir dan sampaikan juga video ini kepada mereka yang masih membela Syiah. Sampaikan. Sampai mana bacanya? Kalau dia bernarasi kayak gitu kepada Ustaz Nuruddin, silahkan Anda bernarasi dengan narasi yang sama kepada Syekh Utsman Al-Khamis. Bos ya, seperti ini videonya. نعم لا بد من التفصيل في شأنهم Bagaimana? ليسوا كلهم كفار Syekh Utsman Al-Khamis lebih jauh lagi, bisa akur Sunni dan Syiah itu, bisa berumah tangga. Nah, sebagaimana video ini. طيب وفي العراق كذا تزاوج بين الشيعة والسنة وطبيعي جدا تجد سنيا أخواله شيعة وشيعي تجد أخواله من السنة وما كانت أي خلافات بين السنة والشيعة. Oke Bas, itu saja Bas untuk hari ini Bas. Oke, mungkin itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.